Kemuliaan di tempat yang maha tinggi hanya bagi Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kami bangga, sebab kami percaya hari ini kami di rumah kami masing-masing dilawat Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami meninggikan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Sehingga pagi hari ini kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan lawatan Tuhan dinyatakan atas setiap kami. Itu sebabnya Bapak pagi hari ini kami mau buka hati kami mau sendengkan telinga kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Jamah masing-masing kami ya Roh Kudus, sehingga pagi hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, bahkan yang terikat dilepaskan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mau selalu menyembah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mau selalu menyembah Tuhan. Amin. Apapun badai hidup kita, kita percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan di hidupku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan kita sama-sama kembali belajar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita masih ada 2 kali lagi topik tentang siapa itu orang bodoh yang Alkitab catat, ya kan? Jadi sudah 5 kita belajar, dan masih ada 2. Saya berharap hari ini dan Senin terakhir kita akan bahas, sehingga 7 orang bodoh yang Alkitab catat. Yang kita rindu, kita tidak mau jadi orang-orang bodoh yang Alkitab catat. Kenapa? Karena ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan menghendaki untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita menghendaki untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti akan rencana Tuhan, sehingga pada akhirnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, kita terus dibekali, kita terus dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Saya sedikit review buat setiap kita, karena kita sudah ada di poin yang ke-6 atau bahasan yang ke-6 tentang siapa itu orang bodoh yang Alkitab catat. Jadi yang pertama, siapa itu orang bodoh yang Alkitab catat? Orang bodoh adalah orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, siapa itu orang bodoh? Orang bodoh adalah orang yang sudah dengar firman tapi tidak mau melakukannya. Yang ketiga, siapa itu orang bodoh? Orang yang menyimpan sakit hatinya, menyimpan dendamnya, dan menyimpan iri hati di dalamnya, sehingga akhirnya hidupnya susah, hidupnya penuh dengan kekecewaan, hidupnya penuh dengan luka. Makanya disebut Alkitab sebagai orang bodoh. Yang keempat, siapa itu orang bodoh yang Alkitab catat? Orang bodoh adalah orang yang tidak dapat menguasai mulutnya. Iya kan? Mulutnya lebih cepat daripada telinganya mendengar. Mulutnya lebih cepat berbicara daripada mendengar. Ini berbahaya. Sehingga akhirnya jadi orang-orang yang Alkitab catat sebagai orang-orang yang bodoh, orang yang tidak dapat menguasai mulutnya. Yang kelima, kemarin kita sudah bahas, siapa itu orang bodoh? Orang yang tidak hidup dalam iman. Padahal Alkitab catat segala sesuatu yang engkau buat kalau tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi orang bimbang, orang khawatir, orang cemas adalah orang yang tidak memakai iman. Dan Alkitab catat orang yang tidak menggunakan iman dalam kehidupannya adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena hidup kita bergantung pada Tuhan. Dan kalau kita bergantung pada Tuhan, maka kita harus pakai iman. Iya kan? Kita beriman, kita percaya kita disembuhkan. Kita beriman, kita percaya rumah tangga kita dipulihkan. Kita beriman, kita percaya masa depan kita dahsyat dan luar biasa. Kita beriman, kita percaya hal-hal dahsyat terjadi dalam hidup kita. That is faith. Itulah iman. Dan sekarang yang ke-6, saudara yang dikasih dalam Tuhan, siapa itu orang bodoh yang Alkitab catat? Yang ke-6 saya pelajari dan saya lihat dalam firman Tuhan, orang bodoh adalah orang yang tidak dapat menguasai dirinya. Orang yang tidak dapat menguasai dirinya, iya kan? Gampang sekali labil, emosional sekali, saudara dikasih dalam Tuhan. By the way,
setiap sharing firman yang saya sampaikan secara khusus dalam bahasan tentang siapa itu orang bodoh yang Alkitab catat, semua ada di YouTube channel saya. Jadi Bapak Ibu bisa ke sana kalau untuk mereview kembali dari yang pertama sampai dengan yang ketujuh, nantinya akan saya masukin di YouTube channel saya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, coba kita buka Alkitab sama-sama, Amsal 14 ayat 17. Jadi ada beberapa ayat yang akan kita lihat. Saya sangat berharap ambil catatan, ambil Alkitab tentu saja, dan ambil alat tulis ya, kita bisa mencatat dan mempelajari ini semua ya. Amsal 14 ayat 17. Apa yang Alkitab katakan di sana? Siapa lekas naik darah? Wah, orang kan naiknya naik mobil, naik motor, ini naik darah. Saudara kasih dalam Tuhan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Lihat saudara, orang yang cepat naik darah gitu kan berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Jadi lihat saudara, orang yang emosional gitu kan gampang marah. Orang bahasa sekarang tuh sumbu pendek gitu kan, apa-apa ribut, apa-apa marah, apa-apa kepancing begitu. Akhirnya orang lihat, oh siapa dia nih? Oh hamba Tuhan, oh siapa dia nih? Oh pelayan Tuhan, oh siapa dia nih? Oh orang Kristen, tapi kok gampang marah ya? Kok gampang meledak-meledak? Oh sedang dikasih dalam Tuhan. Alkitab bilang orang lekas naik darah berlaku bodoh. Coba lihat selanjutnya, Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29 bilang begini, orang yang sabar besar pengertiannya, ya kan? Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Lagi-lagi Alkitab katakan orang yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Gini saudara, marah itu, iya kan? Respon seseorang dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Ada yang dihina, ada yang dibully, ada yang difitnah, akhirnya marah. Dan nanti kita akan belajar sebenarnya marah boleh atau tidak, kan begitu kan? Atau kenapa sampai Alkitab bilang orang marah itu, yang cepat emosi, cepat marah itu berlaku bodoh? Karena banyak yang Alkitab catat tentang kemarahan ini saudara. Yang pertama tadi Amsal 14 ayat 17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, ya kan? Amsal 14 ayat 29, siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Amsal 20 ayat 3 sekarang saudara. Amsal 20 ayat 3 bilang begini, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Jadi orang yang dikatakan seorang yang terhormat bukan orang yang kedudukannya tinggi, bukan orang yang punya pangkat. Lihat, menurut catatan firman, orang yang terhormat adalah orang yang menjauhi perbantahan. Jadi kalau ada mulai perbantahan, lebih baik kita mundur. Nggak usah turut terlibat di dalamnya. Ada mau perbantahan terjadi, kita mundur. Iya kan? Jangan ikut-ikutan gitu saudara. Jadi nanti terlihat nih, lihat ya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi perhatikan di Amsal 20 ayat 3 ini, setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tapi dibilang apa? Setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Jadi orang yang meledak-ledak amarahnya, gampang marah, bentar-bentar marah, bentar-bentar marah, Alkitab mencatat sebagai orang bodoh. Orang itu nggak bisa menguasai dirinya, nggak bisa menguasai dirinya. Jadi yang keenam ini, siapa itu orang bodoh yang Alkitab catat adalah orang yang tidak dapat menguasai dirinya. Bentar-bentar marah, ada masalah dikit ribut, ada pancing sedikit marah, bentak istri, bentak anak, bentak suami, ya kan, bentak orang tua. Wah, ini dikatakan Alkitab sebagai orang bodoh. Ayat selanjutnya masih ada saudara, Pengkhotbah 7 ayat 9. Pengkhotbah 7 ayat 9. Lihat, janganlah lekas-lekas marah dalam hati. Ya, Pengkhotbah 7 ayat 9 bilang, jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah, lihat, menetap dalam dada orang bodoh. Jadi dari banyak ayat ini kita belajar, sudah dikasih dalam bahwa amarah
Marah hanya ada dalam orang yang bodoh. Gak bisa kontrol, ya kan, meledak-ledak gitu kan, naik darah, terus membesar ke cepat marah, terus membiarkan amarahnya meledak, terus dibilang lekas-lekas marah dalam hati. Alkitab bilang sebagai orang bodoh. Lalu jadi pertanyaan selanjutnya begini, apakah kita gak boleh marah, pendeta? Apakah kalau anak saya salah, dia berlaku nyimpang dari firman Tuhan, saya nggak boleh marah? Apakah kalau suami saya salah, istri saya salah, saya nggak boleh marah? Kita akan belajar hari ini. Apakah kita boleh marah atau tidak? Kalaupun kita boleh marah, marah seperti apa? Iya kan? Sehingga akhirnya kita nggak masuk jebakan iblis gitu, saudara. Oh, nggak apa-apa, marah aja. Kita masuk jebakan, lihat ya. Kenapa Alkitab catat bahwa marah itu dikatakan sebagai orang yang ambil keputusan atau cepat marah, cepat emosi, nggak bisa menguasai dirinya, itu dikatakan orang bodoh. Efesus 4 ayat 26. Efesus 4 ayat 26. Ini yang Alkitab catat ya, saudara dikasih dalam Tuhan ya. Rasul Paulus bilang dalam Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, apa dibilang? Janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi yang masalah ternyata bukan marahnya. Lihat saudara. Jadi yang masalahnya ini bukan marahnya ternyata. Orang yang cepat marah, orang yang gak bisa menguasai atau mengendalikan dirinya, itulah yang Alkitab katakan sebagai orang bodoh. Bukan orang yang marah. Berarti kalau kita marah boleh? Boleh. Tapi bagaimana? Marahlah tapi jangan sampai berbuat dosa. Marahlah tapi jangan sampai matahari terbenam. Maksudnya apa? Jangan berlarut-larut. Karena di ayat 27 dari Efesus pasal 4 ini bilang jangan beri kesempatan kepada iblis. Iya kan? Sehingga akhirnya kalau orang berlarut-larut marah, orang tenggelam dalam kemarahan, saudara dikasih dalam Tuhan, dia akan dipakai setan. Jadi bukan nggak boleh kalau marah. Kalau ada kesalahan yang memang perlu teguran, maka harus ditegur. Tapi kalau kita sampai marah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang pertama hukumnya sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai engkau marah dan engkau berbuat dosa. Kapan marah berbuat dosa? Ketika mulut kita menyakiti sesama kita. Saya ulangi sekali lagi. Marah boleh, tapi jangan sampai marahmu berbuat dosa. Bagaimana caranya marah tidak berbuat dosa? Jangan sampai marahmu menjadi marah yang menghancurkan gitu loh. Menghancurkan karakter orang. Engkau marah, engkau menghakimi orang. Engkau marah, engkau menghina orang. Engkau marah, engkau mematikan karakter orang. Itu marah sampai berbuat dosa. Jadi marah boleh, tapi jangan sampai berbuat dosa. Marah harus ada judul. Makanya kalau dalam konseling pernikahan, saya kalau konseling pernikahan, saya bilang sama calon pengantin, saya bilang, kalau marah ada hukumnya dalam rumah tangga. Yang pertama, hukum marah dalam rumah tangga, jangan dua-dua marah. Kalau marah mesti satu. Iya kan? Kalau satu marah, satu diem. Suami lagi marah, istri diem. Jangan membela diri. Nanti kalau amarahnya sudah selesai, baru dibicara. Itu yang pertama. Jadi kalau marah salah satu aja, jangan dua-dua. Suami istri dengar baik. Yang kedua, kalau marah dalam rumah tangga Kristen, iya kan? Cari waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan kata-kata yang tepat. Itu hukum yang kedua kalau marah dalam kekristenan dalam rumah tangga. Dan yang ketiga, kalau marah, ingat sudah dikasih dalam Tuhan, kalau sampai marah dalam rumah tangga harus ada judul. Maksudnya apa pendeta? Harus jadi judul. Jadi marahnya itu harus terarah, bukan marahnya ngalur ngidul, bukan marahnya semua diingat-ingat. 20 tahun yang lalu ya kamu nggak ingat ya kamu selingkuh tuh 30 tahun yang lalu, diungkit. Itu marah yang menghancurkan. Jadi kalau kita memang benar marah dalam rumah tangga suami dan istri, yang pertama ingat, kalau lagi satu marah satu diem. Jangan dua-dua marah, nanti tetangga yang diem. Iya kan? Iya kan? Satu marah, satu aja yang marah, yang lain diem. Udah gitu, jangan sampai matahari terbenam, amarah kita belum reda. Jangan. Tapi kita tetap tenang, selesaikan.
Oke, yang kedua harus ada judul. Kamu marahnya tentang apa? Oke, saya marah karena kamu nggak dengerin saya waktu saya ngomong. Saya butuh telinga untuk didengarkan. Oke, marahnya situ aja. Jangan lagi marah tentang satu masalah, terus beralih ke masalah yang lain, saudara. Wah, ini menghancurkan. Akhirnya ribut, udah random, udah nggak ada judul. Masalah yang dulu, masalah yang udah puluhan tahun diangkat lagi, diungkit lagi. Masalah yang lama, bahkan masalah yang belum ada juga dibuat-buat masalah. Jangan sampai, itulah marah yang menghancurkan. Ya, jadi kalau marah yang pertama suami istri dengar baik. Kalau marah yang satu diam. Yang kedua, kalau marah harus ada judul, harus terarah. Kamu marah apa? Oke, saya marah karena kamu begini. Udah, itu aja yang dimarah, itu aja yang dibahas, itu aja yang dikomplain sama pasangan kita. Kalau kita mau komplain, kita mau marah. Udah selesai, diem, gitu kan? Sehingga yang ketiga, jangan sampai matahari terbenam, gitu. Nah, itu sebabnya sudah dikasih dalam Tuhan. Jangan sampai marah kita berbuat dosa. Iya kan, Rasul Paulus bilang dalam Efesus 4 ayat 6, apabila kamu menjadi marah, berarti yang membuat orang bodoh bukan marahnya. Coba saudara perhatikan ayat-ayat yang tadi saya bacakan. Amsal 7 Amsal 14 ayat 17, Amsal 14 ayat 29, Amsal 20 ayat 3, Pengkhotbah 7 ayat 9. Semua bukan karena marahnya, tapi karena orang cepat marah. Karena orang meledak-ledak dengan marahnya. Itu yang membuat seseorang jadi bodoh atau berdosa. Karena marahnya parah gitu. Masalah sedikit marah, nggak ada masalah dibuat marah. Makanya bahasanya tuh sumbu pendek begitu kan. Apa-apa dibuat marah, apa-apa dibuat marah. Jadi bukan marahnya yang membuat seseorang bodoh, tapi tidak bisa menguasainya. Tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa menguasai amarahnya. Sehingga akhirnya Alkitab katakan sebagai orang bodoh. Makanya Rasul Paulus juga bilang kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 9 ayat 27 ini, sudah. 1 Korintus 9 ayat 27 bilang begini, tetapi aku melatih tubuhku, iya kan, dan menguasai seluruhnya. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Rasul Paulus, saudara, Rasul Paulus yang suratnya paling banyak tertulis di firman Tuhan, sudah dikasih dalam Tuhan, bilang aku melatih tubuhku dan aku menguasainya. Maksudnya apa? Supaya kita nggak dikuasai oleh tubuh kita. Kitalah yang menguasai tubuh kita. Karena kalau sampai kita dikuasai oleh tubuh kita, maka kita akan liar, kita akan gampang marah, kata kita akan gampang emosi. Bentar-bentar marah, bentar-bentar maki orang, bentar-bentar ngajak ribut orang, bentar-bentar ngajak berantem orang, ya kan? Karena apa? Nggak bisa menguasai dirinya. Nah, ini yang berbahaya, ini yang Alkitab katakan sebagai orang yang bodoh. Berarti saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini clear. Kita boleh marah, boleh. Tapi yang pertama, marah harus ada judul. Yang kedua, marah harus tidak boleh sampai matahari terbenam. Maksudnya apa matahari terbenam? Jangan berlarut-larut. Udah selesai hari ini, besok diingat lagi. Woi, gue masih marah nih. Ini periode kedua. Wah, marah ada to be continue, saudara. Marah ada lanjutannya. Jadi marah harus selesai satu hari. Selesai marahnya. Ya, jangan berlarut-larut, karena Alkitab bilang jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi yang ketiga, kapan kita boleh marah? Kita boleh marah ketika kita bisa marah, kita boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Kita boleh marah, kita bisa marah, tapi harus ada judul. Kenapa saya sampai marah? Harus ada konteksnya. Kenapa saya sampai marah? Dan yang ketiga, kenapa kita boleh seorang boleh marah, tapi jangan sampai berbuat dosa. Kapan seseorang marah berbuat dosa? Ketika dia mulai menghina orang lain. Ketika dia dalam marahnya dia mulai memaki orang lain dengan kata-kata yang kasar dan menyakiti hati orang lain. Ketika dia mulai marah dan dia mulai mematikan karakter orang lain. Itulah yang Alkitab katakan sebagai marah dan berbuat dosa. Ingat saudara ya, saudara bisa marah, saudara boleh marah, tapi ingat ada hukum kekristenan. Katakanlah anak-anak Tuhan sedang marah, ada hukumnya. Ini yang mesti kita kerjakan, ini yang mesti kita ingat. Jangan sampai kita marah tapi kita liar, kita kepancing, kita emosi, meledak-ledak. Kalau sampai meledak-ledak,
baru dikatakan orang bodoh. Nah, tadi kan kita lihat ayatnya itu ya, Amsal 14 ayat 17, Amsal 14 ayat 29, Amsal 20 ayat 3, Pengkhotbah 7 ayat 9. Amarah menetap dalam dada orang bodoh membiarkan amarahnya meledak-ledak, cepat marah membesarkan kebodohan, lekas naik darah berlaku bodoh. Jadi jelas, bukan soal marahnya yang membuat seseorang Alkitab katakan bodoh, tapi ketika amarahnya menguasai dirinya. Ketika dia tidak bisa menguasai dirinya, maka Alkitab katakan dia sebagai orang bodoh. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kekristenan kita sudah tahu kalau sampai kita marah, dan memang harus marah. Yang pertama harus ada judul, yang kedua jangan sampai matahari terbenam, dengan kata lain jangan berlarut-larut, dan yang ketiga jangan sampai berbuat dosa. Kapan amarah berbuat dosa? Ketika kata-kata kita nyakitin hati orang, ketika kata-kata kita mematikan karakter seseorang, ketika kata-kata kita membuat seseorang luka hatinya, disitulah kita sedang marah dan sedang berbuat dosa. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Amin buat firman Tuhan. Mari sudah dikasih dalam Tuhan, kita akan berdoa. Kita akan berdoa buat setiap pokok doa syafaat kita. Secara khusus saya mau berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari ini sedang terpapar COVID, karena saya dengar berita cukup banyak. Kenalan-kenalan saya, bahkan umat Tuhan yang menyampaikan kepada saya, menginfokan kepada saya tentang bagaimana ada keluarganya, ada orang tuanya, ada saudaranya, bahkan dirinya sendiri yang hari ini sedang terpapar COVID. Saudara dengar baik. Saya pernah cerita ya, saya pernah bilang bahwa di awal Januari saya terpapar COVID. Dan saudara tahu, COVID itu tidak mematikan. Yang mematikan adalah ketakutannya. Ketakutanmu, kecemasanmu, kekhawatiranmu itulah yang membuat seseorang jadi down. Hukumnya dengar baik saudara. Kalau imun semakin turun, maka COVID virusnya akan semakin kuat. Tapi sebaliknya, kalau imun semakin kuat, maka COVID atau virusnya ini akan semakin lemah. Nah, untuk naik turunnya imunitas kita, keputusan itu ada di kita. Caranya bagaimana? Alkitab sudah mencatat hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu jelas. Jadi jangan stres, jangan panik, jangan takut. Makanya selalu saya bilang ketika seseorang terpapar COVID, yang satu-satunya harus dilakukan pertama adalah jauhkan handphone dari tangannya. Kenapa? Karena di grup-grup WhatsApp penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Jauhkan handphone. Kalau mau pakai handphone, only nelpon. Cukup buat telepon atau WhatsApp yang penting-penting. Gak usah kepo grup-grup WhatsApp, karena semua grup beritanya tentang COVID. Gak ada yang memberitakan lagi tentang kabar baik. Gak ada yang memberitakan lagi tentang mujizat. Semua tentang COVID. Jadi dengar baik, engkau yang hari-hari ini sedang terpapar, yang pertama engkau harus lakukan, jauhkan mediamu, jauhkan handphonemu dulu. Jangan dengar-dengar kabar yang menakutkan. Dan yang kedua, saya sarankan saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang saya lakukan pada saat saya terpapar di bulan Januari. Lakukan apa? Nonton film yang lucu-lucu aja saudara. Jangan nonton-nonton yang bikin stres, yang mesti kita mikir, wah kita Sherlock Holmes gitu kan. Kita kan kalau nonton kayak gitu-gitu kan mesti mikir, aduh siapa nih penjahatnya. Jangan. Lagi kayak gitu-gitu jangan mikir dulu saudara. Bikin kita stres. Lebih baik kita nonton yang lucu-lucu, yang ringan-ringan begitu kan, kayak Tom and Jerry gitu kan saudara kan. Pokoknya apapun yang membuat hormon apa tuh yang bikin endorfin itu keluar gitu kan, ketawa-ketawa gitu saudara, kasih dalam bercanda-bercanda, sehingga akhirnya imunitas kuat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jangan pernah lupa ada anugerah Tuhan yang disebut dengan matahari. Setiap pagi kalau matahari udah ada, buru-buru berjemur dan doakan supaya tidak mendung, karena matahari kita nikmati sama sekali. Wah, itu dahsyat. Dan yang keempat, bed rest, istirahat total. Ya, karena intinya imun kita yang harus kita bangkitkan, imunitas kita yang harus kita kuatkan. Ya saudara ya, saudara yang terpapar COVID, dengar baik, ingat firman Tuhan, COVID-19 tidak menentukan mati hidup seseorang. Karena nyawa seseorang tidak di tangan COVID, nyawa seseorang ada di tangan Tuhan. Sehingga kalau engkau mulai terintimidasi, kalau engkau mulai mengalami ketakutan, engkau mulai mengalami kelemahan, ngomong gitu loh, hai COVID, hai penyakit, engkau tidak punya kuasa untuk mencabut nyawaku.
Karena nyawaku ada dalam tangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri bilang, apa yang aku pegang, tidak ada yang bisa merebutnya dari tanganku. Amin. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini secara khusus saya mau berdoa buat saudara. Tapi saya mengerti, yang survive adalah saudara. Kita hamba-hamba Tuhan hanya bisa berdoa. Tapi yang survive, yang harus menguatkan imunnya, yang harus berjuang adalah orang itu sendiri. Itu sebabnya tadi saya kasih tahu, jauhkan dulu untuk sementara handphone untuk berita-berita yang menakutkan. Banyak baca firman, banyak memuji menyembah Tuhan, banyak dengar lagu-lagu pujian. Sehingga imanmu meningkat, imunmu juga bertambah. Sehingga akhirnya kita mengalami imunitas yang kuat. Secara khusus saya mau berdoa buat saudara. Jika engkau yang hari ini sedang terpapar COVID, taruh tangan kananmu di dada. Atau engkau yang mungkin sedang berdoa buat saudaramu yang terpapar COVID, juga taruh tangan kananmu di dada. Kita berdoa, kita sepakat. Alkitab katakan jika dua orang sepakat di muka bumi ini meminta sesuatu, Bapa di surga akan mengaruniakannya kepada kita. Kita berdoa, Bapa, pagi hari ini kami bersatu hati. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Setiap mereka umat Tuhan yang pagi hari mendengarkan firman Tuhan dan akan bersatu bersama-sama dalam doa pujian penyembahan. Hidup kami udah ditebus dengan darah Yesus. Kematian kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya virus COVID-19 tidak menentukan mati hidupnya kami. Karena mati hidup kami di dalam tangan Tuhan Yesus yang kuat. Hidup kami aman. Hidup kami tenang. Sebab Tuhan Yesus yang menyertai dan menolong kami. Karena itu Bapak hamba berdoa saat ini secara khusus. Mereka umat Tuhan yang menaruh tangan kanan mereka di dada dan mereka berdoa buat pribadi mereka yang hari ini mungkin terpapar COVID-19. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Hai sakit penyakit, aku perintahkan engkau keluar dari tubuh mereka. Hai virus COVID-19, aku perintahkan engkau keluar dari tubuh mereka. Di dalam nama Yesus, tubuh mereka telah ditebus dengan darah yang mahal. Dan di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Darah Yesus, bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan. Aku perkatakan di dalam nama Yesus, paru-parumu sehat, paru-parumu kuat, paru-parumu bersih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oksigen yang ada di dalam darah normal, sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi. Kami terima dengan iman. Kami sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Kami yang terpapar hari ini semakin hari semakin kuat. Imunitas kami semakin hari semakin meningkat dalam nama Yesus. Terjadi. 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 Terjadi dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap orang-orang yang mereka kasihi, yang hari-hari ini mungkin sedang terpapar. Baik mereka yang ada di rumah-rumah sakit maupun mereka yang isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Bapak kami berdoa pagi hari ini, kami sepakat menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap mereka ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Mereka dipegang Tuhan, mereka ditolong Tuhan, mereka disertai Tuhan, mereka disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Biarlah kami boleh menguatkan hati setiap mereka. Kami boleh meneguhkan iman setiap mereka. Sehingga akhirnya mereka bertumbuh dalam iman. Mereka punya pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan keluarga kami, orang-orang yang kami kasih, yang kami doakan, yang pagi hari ini terpapar COVID, sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Imunnya semakin hari semakin meningkat. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ingat saudara, engkau mesti ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan takut, jangan cemas, jangan stres. Jangan takut kalau engkau dengar bunyi-bunyi ambulans. Jangan panik, ingat, hidup matimu tidak ditentukan oleh COVID. Hidup matimu ditentukan tangan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus bilang kau harus hidup, engkau akan tetap hidup. Karena banyak hal yang harus engkau kerjakan. Engkau mesti pergi dulu menginjil, engkau mesti pergi dulu menyampaikan kabar baik, engkau mesti pergi dulu bersaksi. Masih banyak yang harus engkau kerjakan. Dan engkau tidak akan pernah mati. Engkau tidak mati hari ini. Karena engkau mati bukan karena COVID. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, pagi hari ini kami juga berdoa, menyerahkan setiap apapun juga umat Tuhan yang hari-hari sedang berdoa buat kelemahan tubuh. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, mereka yang pagi hari mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, tergenapi firman-Mu ya Bapa. Disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi dalam nama Yesus. Mereka yang sakit pagi hari ini dijamah dan disembuhkan Tuhan, pulih sempurna di dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada masing-masing kami. Kami disembuhkan, kami dilawat Tuhan.
Di rumah kami masing-masing, Roh Kudus menjamah kami. Engkaulah Jehovah Rafa, Engkaulah Allah penyembuh kami. Kami tidak mau takut, kami tidak mau gentar, kami tidak mau cemas, karena kami tahu Yesus Tuhan kami berkuasa atas sakit penyakit kami. Yesus Tuhan kami tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Mereka yang hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan, orang-orang yang tetap kuat di dalam tangan Tuhan yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami juga berdoa, mendoakan setiap rumah tangga yang hari-hari ini masih sedang mengalami goncangan. Kami terus bawa rumah tangga mereka ke dalam tangan Tuhan. Tak henti-hentinya kami terus berdoa buat rumah tangga mereka, umat-Mu. Sebab rumah tangga mereka Tuhan yang sudah satukan dalam pernikahan yang kudus, maka Tuhan juga yang akan memegang rumah tangga mereka. Rumah tangga mereka aman, rumah tangga mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Sehingga suami-suami yang sudah pergi meninggalkan istri dan anak-anak, maupun istri-istri yang sudah pergi meninggalkan suami dan anak-anak, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Dimanapun mereka berada pagi hari ini, kami doakan Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Segala kekerasan hati jamah dalam nama Yesus, sehingga mereka kembali kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Kami doa, kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga pemulihan terjadi atas rumah tangga yang ada, pemulihan terjadi atas keluarga yang ada, rumah tangga anak-anak Tuhan aman dalam perlindungan Tuhan. Hamba berdoa secara khusus biar rumah tangga anak-anak Tuhan dipegang Tuhan, mereka disertai Tuhan, dijauhkan daripada segala roh-roh jinah, roh-roh pecabul di dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap hati anak Tuhan. Oh, Tuhan berperkara. Kami percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat, di mana iblis akan menghancurkan rumah tangga dari anak-anak Tuhan, untuk memecah belah suami dan istri dan anak-anak, sehingga akhirnya kami diserang, kami dihancurkan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Selama kami berdoa, selama kami bersyafaat, selama kami bersekutu, selama kami cari Tuhan, hal-hal dahsyat, hal-hal luar biasa Allah kerjakan dalam rumah tangga kami. Rumah tangga kami kuat, rumah tangga kami ada hadirat surga, rumah tangga kami dipegang Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak. Hamba juga berdoa secara khusus buat anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa buat perekonomian mereka. Secara khusus di masa-masa pandemik ini ya Allah, mereka mengalami kekurangan. Tapi hamba percaya Tuhanlah yang menyediakan, Tuhanlah yang mencukupkan. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Tergenapi firman-Mu dalam hidup anak-anak Tuhan yang pagi hari ini berdoa bersama-sama. Di dalam nama Yesus, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapak. Ini yang kami pegang, ini yang kami percaya. Hidup kami tidak ditentukan oleh apa yang terjadi hari-hari ini. Hidup kami tidak ditentukan oleh pandemik. Hidup kami ditentukan oleh tangan Tuhan. Sebab berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kami tidak kekurangan suatu apapun. Berkat Tuhanlah yang mencukupkan hidup kami. Bahkan di masa-masa pandemik ini, hidup kami terpenuhi, hidup kami tercukupi. Di dalam nama Yesus. Makan minum kami diberkati, hidup kami diberkati Tuhan. Tidak kekurangan suatu apapun. Karena Tuhan Yesus yang memelihara kami. Engkaulah yang menyediakan, Engkaulah yang mengadakannya. Oh, terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan setiap umat Tuhan, di mana-mana tempat mereka berada, setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap dagang mereka. Kalau hari-hari ini mereka sedang berjuang di tengah-tengah masa pandemik ini, untuk mereka tetap terus berjuang buat usaha mereka, buat setiap pekerjaan, buat setiap perusahaan, buat setiap bisnis dagangan mereka. Jika itu juga yang menjadi doamu, engkau berdoa buat apa yang kau kerjakan, taruh tangan kananmu di dada. Perkatakan hari ini, kita deklarasikan di dalam nama Yesus, usaha kami, dagangan kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami, perusahaan kami diberkati Tuhan, apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi. Ini yang kami percaya Tuhan, ini yang kami percaya. Di dalam nama Yesus ada kuasa, dan kuasa itulah yang menopang kami, menolong kami, memampukan kami, melepaskan kami daripada segala bentuk kesusahan. Di dalam nama Yesus, sehingga usaha, pekerjaan, dagangan, bahkan bisnis dari anak-anak Tuhan di masa-masa pandemi ini tetap diberkati Tuhan. Tuhan akan pertemukan mereka dengan orang-orang yang menopang usaha mereka. Bahkan Tuhan akan membawa usaha mereka untuk semakin hari semakin melihat kasih karunia Allah terjadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa.
Kami bersyukur Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa untuk melunaskan segala utang piutang mereka. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saudara dengar baik, kita masih punya Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, maka engkau akan melihat Tuhan campur tangan dalam hidupmu. Bapak, hamba berdoa buat setiap mereka yang secara khusus menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka harus melunasi utang piutang mereka. Bahkan di masa-masa pandemik ini, di masa-masa susah ini, mereka harus menyelesaikan utang piutang. Tuhan Yesus, kami mengandalkan hidup kami kepada Tuhan. Betul kami tidak mempunyai dana, betul kami tidak mempunyai daya upaya, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau punya kami. Engkau yang menyediakan, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang membukakan jalan buat setiap anak-anak Tuhan. Secara khusus mereka yang hari-hari terlilit utang piutang, di dalam nama Yesus terbebas, terlepas, sehingga segala utang piutang semua terlunasi dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Izinkan kami melihat kuasa Tuhan, bagaimana Tuhan membukakan jalan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur sebab kasih karunia Tuhan yang menopang kami. Kami bersyukur sebab anugerah Tuhan yang menyertai kami. Kami bersyukur. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang mencari pekerjaan. Di dalam nama Yesus, jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau yang berdoa juga buat orang-orang yang kau kasihi sedang mencari pekerjaan. Kita doakan di dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa, satukan hati kami. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Terbuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Betul, di dalam keadaan pandemik, di tengah-tengah pandemik ini, banyak perusahaan yang sedang mengurangi karyawannya. Tapi kami percaya kalau Tuhan yang berkehendak, maka Tuhan mampu, sanggup membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup. Kami doakan di dalam nama Yesus, sehingga setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini rindu mendapatkan pekerjaan, dibukakan pintu-pintu pekerjaan bagi mereka. Ada saja pertolongan Tuhan, ada saja perusahaan-perusahaan yang membukakan pekerjaan bagi anak-anak Tuhan secara khusus. Dalam nama Yesus terbuka, terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan anak-anak Tuhan yang orang-orang muda yang secara khusus hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Jika itu adalah doamu, taruh tangan kananmu di dada. Orang muda dengar baik. Hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan juga orang-orang yang takut akan Tuhan untuk engkau miliki, untuk engkau bawa masuk dalam pernikahan yang kudus. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, hamba berdoa secara khusus buat orang-orang muda yang hari-hari ini sedang berdoa agar Tuhan tunjukkan, Tuhan tempatkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, untuk mereka bawa masuk ke dalam jenjang yang lebih serius dalam pernikahan yang kudus. Kami doa bersama, kami ucapkan dalam nama Yesus, sehingga Tuhan yang mengaruniakan kepada setiap mereka pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Bahkan ada orang tua yang mendoakan anak-anak cucu-cucunya untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripadamu. Kami pun turut doakan di dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan bagi mereka, Tuhan pertemukan mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Hamba juga berdoa buat orang-orang muda secara khusus yang setiap pagi berdoa bersama-sama dengan kami. Setiap mereka yang berdoa bersama-sama dengan kami, ya Tuhan, hamba berdoa orang-orang muda ini tergenapi firman-Mu. Hari depan yang penuh harapan sungguh ada dan ada dalam kehidupan orang-orang muda ini. Bapa, jauhkan setiap orang-orang muda ini daripada pergaulan yang buruk. Jauhkan mereka daripada segala roh-roh daging. Dalam nama Yesus, kedagingan yang menguasai hati orang muda. Kami berdoa dalam nama Yesus, orang-orang muda yang terus berdoa, dijaga, disertai, dipagari oleh Tuhan. Dijauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang jahat. Dijauhkan mereka dari hal-hal yang melakukan yang tidak berkenaan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan orang-orang muda ini ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Berkat-Mu ada atas mereka. Secara khusus hamba berdoa buat setiap rumah tangga yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Tuhan Yesus, kami terus doakan. Kami terus memohon belas kasihan Tuhan atas mereka. Di dalam nama Yesus, hingga tiap rumah tangga yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan, untuk mendapatkan anak-anak dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus, Allah mengaruniakan kepada mereka belas kasihan Tuhan ada atas mereka, sehingga dibukakan bagi mereka pintu surga untuk mereka senantiasa melihat kasih karunia Tuhan dan mengaruniakan kepada mereka anak-anak keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa ya Tuhan buat setiap jiwa-jiwa yang kami terus doakan, jiwa-jiwa yang kami rindukan untuk mereka mengalami pertobatan. Mungkin itu keluarga kami yang hari-hari ini sudah pergi meninggalkan Yesus. Mungkin itu keluarga kami yang hari-hari ini belum mengenal Yesus. Kami bawa nama-nama mereka di altar kudus Tuhan. Kami doa
doakan mereka, kami ucapkan berkat bagi mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan tolong, Tuhan jamah hati mereka agar mereka menerima Engkau kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diampuni dosa-dosa mereka dan mereka menerima kasih karunia Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Pada akhirnya kami ucapkan berkat buat bangsa kami Indonesia. Kami ucapkan berkat, diberkati oleh Tuhan. Kota-kota, provinsi di tempat di mana kami tinggal, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami rindu kota, provinsi, bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Ampuni bangsa kami ya Tuhan, kalau bangsa kami sudah pernah mengutuk umat pilihan Tuhan. Karena itu kami mewakili bangsa ini, kami ucapkan berkat atas umat pilihan Tuhan. Diberkatilah Israel, diberkatilah Yerusalem, diberkatilah umat pilihan Tuhan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya orang yang memberkati umat pilihan Tuhan akan diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan, diberkatilah sehingga banyak pertobatan terjadi dan banyak orang mengenal Yesus Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas bangsa kami ya Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan, luputkan bangsa kami dari pandemik ini. Kami terus berdoa sehingga pandemik ini boleh lalu dari bangsa kami. Bangsa kami boleh bangkit, bangsa kami boleh pulih, Indonesia boleh dipulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami ucapkan berkat sehingga setiap daerah-daerah yang terpapar COVID-19 yang katanya daerah ini menjadi zona yang merah, kami perkatakan di dalam nama Yesus pulih, terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Sehingga daerah-daerah, provinsi-provinsi, kota-kota, bahkan kami berdoa bangsa kami dipulihkan dari pandemik ini. Berkati Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri yang ada Allah. Berkati Ketua BNPB, BNPT, BIN yang ada. Berkati setiap Panglima TNI. Engkau memberkati juga Ketua Kepala Kapolri yang ada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuntunan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Bahkan kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Setiap mereka secara khusus yang menangani COVID-19 di garda terdepan, rumah-rumah sakit yang ada, bahkan dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat medis yang ada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan pegang setiap mereka, Tuhan sertai mereka, luputkan mereka daripada setiap serang-serangan virus COVID-19 di dalam nama Yesus. Sehingga mereka tetap kuat, mereka tetap terus bersemangat untuk sebagai garda terdepan untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Dan kami terus doakan di dalam nama Yesus sehingga COVID-19 boleh lalu atas bangsa Indonesia. Karena belas kasihan Tuhan ada atas bangsa kami. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus berbelas kasihan atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, apa yang kami doakan, apa yang kami naikkan bersama-sama pagi hari ini dari rumah kami masing-masing, kami percaya sudah kami terima sehingga tergenapi firman Tuhan Yesus dalam hidup kami. Apapun juga yang kami doakan dan kami minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita gak mau jadi orang-orang yang bodoh. Sudah dengarkan firman tapi tidak melakukannya. Kita gak mau jadi orang-orang yang bodoh, yang menguasai diri kita bukanlah roh tapi kedagingan, sehingga gampang marah, gampang emosi. Tapi kita mau menjadi orang-orang yang bijaksana, yang dipakai Tuhan di akhir zaman ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena itu berjalan dalam kuasa Tuhan, berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Ingatlah masih ada Tuhan Yesus. Ingatlah engkau punya Tuhan yang hidup. Karena engkau punya Tuhan yang hidup, engkau punya Tuhan Yesus, maka segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan, kemenangan kepada kita. Arahkan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkah Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat setiap mereka, umat-Mu ya Allah. Diberkatilah mereka di pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga mereka, dalam usaha mereka. Diberkatilah kesehatan mereka. Diberkatilah apa yang mereka kerjakan melalui kedua tangan mereka. Dibuat tangan Tuhan berhasil. Bahkan masa depan yang gilang gemilang ada dalam hidup mereka. Dalam keberkatan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Pasukan malaikat surga Allah menjagamu, menatangmu kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada. Darah Yesus menutup bungkus engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu, dengan sukacita kami melangkah di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, maju terus dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan. Hari Minggu besok kita juga akan kembali menerima firman Tuhan dalam ibadah gereja kita masing-masing secara online. Dan kita kembali bertemu di hari Senin dalam ibadah doa pagi yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi. Shalom.